pengaruhnya bagi masyarakat beserta pengikut-pengikutnya atau penganutnya. Nah, untuk mengenal lebih lanjut tentang ideologi ini, berikut akan dikemukakan oleh paham-paham dunia, baik itu yang masih bertahan membasis di masyarakat dunia maupun yang hanya tercatat dalam politik dunia. Yang pertama adalah kapitalisme. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Kapitalisme adalah suatu sistem yang sudah mulai terinstitusi pada abad ke-16 sampai abad ke-19-an, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa. Yang kedua adalah Marxisme. Marx ini memandang masyarakat komunis mempunyai segala sesuatunya untuk suatu kehidupan yang produktivitas atau kehidupan yang maksimal. Yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme merupakan suatu reaksi produksi dan sebab akibatnya. Yang keempat adalah komunisme. Komunisme ini adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi-ideologi lainnya. Komunisme ini lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19-an, di mana mereka itu sangat mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Nah, selanjutnya yang kelima adalah anarkisme. Istilah anarkisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anarkos, yang artinya adalah tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Selanjutnya adalah fanisme. Istilah fanisme ini membangkitkan kenangan tentang Adolf Hitler dan Benito Mussolini dan gambaran tentang kediktatoran totaliter di negara Jerman, Italia, dan Jepang pada masa Perang Dunia II. Selanjutnya, yang ketujuh adalah liberalisme. Liberalisme ini secara umum adalah mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, di mana di sini diartikan adalah pemikiran yang bebas atau kebebasan berpikir, keleluasan berpikir bagi para individu atau bagi setiap individu. Selanjutnya, yang kedelapan adalah konservatisme. Apa itu konservatisme? Yaitu sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari dalam bahasa Latin. Conservare, melestarikan, menjaga, memelihara, serta mengamalkannya. Nah, selanjutnya yang kesembilan adalah individualisme. Apa itu individualisme? Individualisme ini dikenal sejak zaman konservatif. Tidak ada keyakinan atau agama yang dipaksakan pada saat itu. Selanjutnya yang ke-10 adalah nasionalisme, di mana nasionalisme ini adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau nation dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ke-11 adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana